90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Dan saat ini Anda masih mendengarkan dialog spesial keluarga Fast ya, bersama anggota Dewan Terhormat DPRD Provinsi Jawa Tengah, di mana untuk Anda nanti bisa bertanya di 0815 7870 9640-nya. Ya, meskipun tadi sudah disampaikan, kita akan mengulangi lagi keluarga Fast. Bagaimanakah pendapat dari Pak Godres nih, Pak Sugardiono nih, terkait dengan kesiapan Pemprov Jawa Tengah menghadapi mudik Nataru tahun 2022 dan apa saja yang perlu disiapkan ini? Sepertinya Pemprov Jateng sudah proaktif. Kalau kita ingat mudik, selalu kita tidak terlepas dari jalan raya dan penerangan jalan raya. Pemprov Jateng sudah memperbaiki ruas-ruas jalan lintas antar kota se-Jawa Tengah. Konteksnya memperbaiki, Mas Dimas, bukan membangun. Karena gitu. Menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Siap. Tadi masih ada jalan yang lubang-lubangnya itu betul. Dalam proses untuk ditambal itu. Oke. Tapi bukan dibangun. Tapi ditambal ya? Ya, ditambal. Paling enggak kan sudah lumayan nyaman bagi para pemudik untuk melintas jalan raya, walaupun belum nyaman sekali. Yeah. Terus perlu adanya sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, TNI, Polri, Satpol PP, juga Ormas. Yang mana setiap lintasan jalan itu biasanya kan dibangun pos-pos rest area baru. Betul. Ketika ada trouble kendaraan atau mungkin ada kecelakaan kecil, itu ada pos-pos untuk istirahat dan untuk bantuan di situ. Ini sangat luar biasa dari Pemprov Jateng bahwa, dan yang luar biasa lagi biasanya malah di cover dengan dealer gitu. Kendaraan itu biasanya di situ proaktif untuk jaga, siapa tahu kalau mesin kendaraan perlu ada yang servis ringan, itu langsung dengan servis gratis di situ. Begitu ya. Nah, ini mudah-mudahan sahabat-sahabat kita di rantau yang mau mudik, utamanya teman-teman yang beragama Nasrani, ini diberi kelancaran, kemudahan, dan pulang mudik ketemu keluarga dengan sehat walafiat, senang, dan bawa oleh-oleh dari rantau dan sangu dari rantau. Untuk berbelanja di Kabupaten Magelang. Oke, amin. Ya, itu harapannya keluarga Fast dan menjadi harapan kita semua ya, bahwasanya nanti para mudikers, bahasanya mudikers ini ya, nanti yang para pulang kampung ini membawa oleh-oleh dan juga uang yang banyak sehingga bisa healing di destinasi wisata yang ada di Magelang dan sekitarnya. Tetap jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Ya, menjelang akhir tahun ini kita kembali ke tema keluarga Fast. Sejumlah harga kebutuhan pokok terpantau mengalami kenaikan. Bagaimana langkah yang perlu dilakukan untuk menghadapi hal tersebut? Menurut Pak Narno, saya kan sering belanja nih Pak. Aduh, ini harga-harga sudah mulai naik ini dari daging ayam, telur ya, minyak juga sudah mulai bergeliat lagi nih. Bagaimana nih Pak Narno? Ya, baik Mas. Jadi memang hukum pasar ya kan terjadi ketika ada satu permintaan yang meningkat, naik, itu pas barangnya terbatas itu kan pasti. Namun demikian pemerintah mesti harus mengambil sikap. Yang pertama, sudah barang tentu pemerintah harus mengawasi dan tentang distribusi bahan-bahan sembako itu antara lain. Karena bisa saja barangnya ada tapi oleh spekulan tidak dikeluarkan dari gudangnya. Dalam hal ini ya saya minta pemerintah, dalam ini pemerintah daerah, kemudian aparat penegak hukum, polisi, dan untuk bisa mengambil peran dalam rangka mengawasi kalau terjadi seperti itu. Yang kedua juga pemerintah bisa mengambil dalam rangka mengendalikan harga ya, juga tidak bergejolak. Itu bisa mengadakan operasi pasar dari tempat-tempat tertentu, dan saya kira bisa dilakukan ya. Umpamanya khususnya barang kebutuhan pokok beras katakanlah. Sekarang ini kan di beberapa tempat sebagian besar sudah mulai ada yang panen raya ya. Ada tempat-tempat saya di daerah
Karanganyar aliran Bengawan Solo ini panen raya ini. Nah, ketika itu Bulog saya minta untuk bisa menyerap atau membeli gabah para petani agar pada saatnya nanti pemerintah perlu mengadakan operasi pasar sudah siap barangnya. Tidak perlu impor lagi, katakanlah begitu. Jadi kami juga menghimbau masyarakat, kita sudah di warning oleh pemerintah pusat bahwa ke depan ini ada semacam prediksi ya, bahwa harga-harga pangan sedunia ini akan mengalami krisis. Ya, krisis tidak hanya pangan tapi juga energi. Nah, dalam menyikapi ini ya pemerintah masyarakat diminta untuk lebih berhati-hati. Kebijakannya adalah kalau dulu itu ada namanya di setiap desa itu lumbung desa ya. Lumbung desa waktu itu ya. Tapi sekarang nampaknya kurang efektif tapi prakteknya diperlukan ketika kita terjadi kelangkaan pangan itu masyarakat di desa sudah atau barangkali sudah ada persiapan lah sehingga bukan menakut-nakuti tapi ini berdasarkan evaluasi dari beberapa ahli memang akan terjadi begitu. Kita lihat sekarang di Ukraina dan Rusia perang kapan ujung selesainya kan belum tahu. Terus itu bisa merembet kemana-mana dan oleh karena itu ya kita harus berpikir itu karena pemerintah sendiri juga menyadari sehingga nanti ada semacam kontribusi apa sebaiknya yang harus kita ini mulai perlu dipikirkan baik itu tokoh masyarakat, key person pemimpin leader di tingkat desa dan pemerintah sendiri untuk selalu dibicarakan lah, jangan sampai kita kelabaan seperti yang kemarin COVID-19 tidak tahu kita memang tidak ada warning dari tiba-tiba waduh ini. Nah sekarang sudah ada warning pertama BMKG telah warning sebelum ada Cianjur macam-macam tadi. Yang kedua COVID ini Dinasian sudah warning dan ini pangan sudah di warning oleh bahkan tidak pemerintah kita PBB pun sendiri dunia sudah dunia ini mari kita ajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan lah paling tidak itu kemudian belum kita perlu adanya pemikiran bagaimana memitigasi jadi salurannya kemana kalau terjadi ini bagaimana antisipasinya dalam saya kira itu Mas Dias. Baik, terima kasih Pak Sunarno. Ya, jadi memang kalau saya mendengarkan resesi ini mengerikan ya, jadi agak ngeri-ngeri sedap lah. Tapi kita tidak perlu takut ini ya Pak Godres ya. Untuk beberapa kan kemarin digaungkan resesi 2023 akan tetap kita hadapi. Tetapi kalau kita menghadapinya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Narno, harus dimitigasi, dipersiapkan, insya Allah kita bisa. Tapi menurut Bapak, ini menjelang akhir tahun ini harga kebutuhan pokok apakah akan terus naik atau bisa turun ya Pak? Kebutuhan pokok setiap event hari besar itu kan fenomena standar yang selalu terjadi berulang-ulang tiap tahun. Pemerintah harus hadir untuk menstabilkan, menjaga harga-harga kebutuhan pokok di pasar. Tapi kita juga ngelihat dari sisi yang berbeda juga Mas Dimas. Begitu. Kayak saya itu kan tinggalnya ning Grabak, ning desa. Ketika saya tanya, Kang, lomboke paru piro Kang? Wah, alhamdulillah Mas. Nggonku sak kilo payu 40.000. Loh, beliaunya bilang alhamdulillah. Di sisi lain menggerutu kalau itu mahal. Mas, telure piro saiki? Wah, Mas, 35 luwih per kilo, wingi ming 23 lah. Ini kan fenomena dua sisi yang harus balance. Dalam artian si petani peternak itu harus bisa menjual hasil produksi, harus ada untung. Di sisi lain konsumen juga daya belinya harus yang sekiranya harganya itu terjangkau. Sebagai ilustrasi, kalau harga cabai di Kabupaten Magelang, petani untuk aman belum beruntung banyak itu loh, aman. Itu harga per kilo minimal 20.000. Nah, kadang-kadang di sini harga cabai aja di bawah 10.000.
bunga mereka kan ya mesti terjun bebas. Nah, Ya. di sini pemerintah memang perlu hadir untuk menstabilkan harga-harga itu. Ya. Dan untuk kebutuhan makanan pokok menjelang akhir tahun ini untuk di Jawa Tengah insya Allah lebih dari cukup. Dan harga-harganya pun mudah-mudahan tidak terlalu melonjak. Kalaupun melonjak itu masih batas normal dan itu hanya temporer beberapa hari. Mudah-mudahan. Ini sekali lagi Dinas Perdagangan untuk melakukan operasi pasar, sekiranya harganya kok melampaui harga standar, ya mestinya pemerintah untuk ngambil Tindakan. sikap yang pas gitu, Baik. seperti itu. Segera kalau bisa ya, jika ditemukan. Agar masyarakat juga tetap Sebenarnya nyaman. kalau harga itu kan bisa stabil, hanya ada pelaku-pelaku pasar yang tidak bertanggung jawab hanya untuk kepentingan keuntungan sendiri lah. Mereka itu menimbun barang-barang yang mestinya harus dijual. Nah, itu loh para pelaku tengkulak yang notabene rodok negatif ini yang mudah-mudahan ya segera disadarkan. Baik, amin ya. Baik, terima kasih Pak Godres. Ya, untuk Anda keluarga FAS yang saat ini sedang mendengarkan 90.1 FAS FM, kegiatan ini diselenggarakan bekerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dengan menghadirkan dari anggota Dewan Terhormat DPRD Provinsi Jawa Tengah ada Dr. Andes Haji Sunarno dari Komisi A dan juga Bapak Soekaryono dari Komisi A. Untuk Anda yang siang ini sudah bertanya bersama kami ucapkan selamat siang dan terima kasih. Ada pertanyaan dari siapa ini, keluarga FAS ya? Sebentar, ini menanyakan perihal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dimas mau tanya dong. Sebentar, ini pertanyaannya kok tiba-tiba menghilang ya. Oke, Anda bisa kirimkan lagi pertanyaan Anda di 081578709640. Nah, ini dia pertanyaan berikutnya. Selamat siang Mas Dimas, FAS FM. Selamat siang Bapak-bapak DPRD. Untuk pengamanan Nataru, saya rasa bapak-bapak polisi juga harus kerja keras ini. Yang selanjutnya mohon info bocoran untuk rencana pembangunan 2023 Pak yang lewat Magelang, misalnya tol, jalur kereta api, flyover, Canguk ya, dan apa lagi nih Pak kira-kira. Baik, terima kasih. Silakan Pak Narno mungkin. Baik. Mas apa tadi? Ini Mas Dim. Oh, bukan. namanya adalah Mas Pujiono. Oh, Mas Pujiono. Ya. Baik, Mas Pujiono. Jadi benar. Jadi yang pertama adalah lintasan jalur tol Ya. dari Yogyakarta menuju Mbawen. Ya, ini sudah dimulai dari Jogja. Sedangkan di wilayah Kabupaten Magelang ini baru proses akan pembayaran ganti ruginya, pembebasan tanahnya. Sehingga diharapkan nanti 2023 ini sudah pembangunan fisik sudah mulai dilaksanakan. Itu. Oke. Yang tol ya, Mbawen sampai Jogja, yang nanti insya Allah akan menghubungkan ke Borobudur, sehingga kunjungan wisata yang direncanakan oleh pemerintah itu 20 juta untuk Borobudur, Iya. ya ini bisa dengan sarana dan prasarana itu bisa terpenuhi. Oke. Oleh karena itu seandainya mungkin para investor sudah mulai berpikir, wah ini kalau 20 juta kan perlu ada tempat-tempat di luar Borobudur yang disediakan fasilitas untuk wisata ya. Itu yang kedua. Kemudian Masjid Agung Jawa Tengah yang berada di Kota Mungkit, ini juga tahun 2020 akan segera dimulai. Kemarin anggaran 2020 sudah kita bahas di Badan Anggaran. Jadi di sana kawasan Jawa Tengah ini akan sudah memfasilitasi kunjungan wisata yang sekian banyak tadi. Ya ini perlu. Jadi ini alhamdulillah Magelang dapat alokasi dana Masjid Agung Jawa Tengah. Begitu. Yang ketiga mungkin flyover kemarin pernah saya tanyakan
di forum itu. Tapi sebetulnya sebelum pandemi itu kami sudah dapat informasi akan segera dibangun, tapi karena adanya pandemi sehingga ada refocusing anggaran. Nah, dalam ini insya Allah nanti akan kami koordinasikan lagi sejauh mana. Ini karena kali ini belum ada kepastian, itu tidak bisa matur ke masyarakat ya nanti. Oke. Bohong dan lain sebagainya. Malah gaduh ya Pak? Ini malah gaduh ya. Jadi itu baik di Jawa Tengah, tol, kemudian flyover di Canguk ini. Di Canguk, ya. Kemarin kami sudah sampaikan dalam rapat badan kan, karena pada hari tertentu terutama hari libur, kemudian Sabtu Minggu itu sudah macet sekali ya. Iya, bahkan sampai 1 kilometer Pak. 1 kilometer ya. Jadi ini karena merupakan jalan alternatif ya dari Tegarrejo sampai Salatiga ini merupakan alternatif orang yang mau ke Semarang lebih enak lewat sini seandainya tidak macet ya. Yeah. Karena sepanjang jalan Magelang sampai Mbawen ini truk-truk pasir banyak, sangat menghambat. Jadi lebih enak sini, makanya ini perlu mendapat perhatian khusus sehingga kalau udah flyover itu kan lebih lancar lagi. Begitu ya. Iya. Baik. Iya. Terima kasih Pak Sunarno untuk jawabannya ya dari Pak Pujiono tadi yang telah menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya. Baik. Terima kasih. Benar sekali, flyover Canguk itu utamanya kan titik kemacetan ketika jam-jam sibuk. Kami DPRD Jateng sudah selalu mendorong Pemprov untuk segera dibangun flyover. Karena itu akan sangat-sangat membantu kelancaran berlalu lintas. Oke. Yang nyampe saat ini dengan kalau 2 tahun terakhir ini kan selalu alasannya COVID dan pandemi, teman. Entah apapun dalilnya itu, kalau pemerintah itu selama 2 tahun paling mujarab itu kan alasannya pandemi. Ya, mudah-mudahan setelah lepas pandemi ini benar-benar segera bisa terrealisasi, dan kita akan selalu mendorong Pemprov Jateng untuk bangun flyover utamanya di Canguk itu. Begitu. Pak Gutierrez juga mengalami sendiri ya kemacetan di sana? Sering sekali setiap kita lewat, apalagi kalau pas nanjak. Iya. Pas nanjak macet, sudah sempit. Oke. Itu wes bener itu, kalau macet sekali itu panjangnya 1 kilo itu berhenti ada di situ. Begitu. Baik. Terima kasih Bapak-bapak dari DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan satu angin segar ini ya. Semoga aja nanti flyover yang ada di Canguk segera terrealisasi ya, sehingga kemacetan ini cerita lama saja. Cerita baru kita adalah kelancaran dan juga semua aktivitas infrastruktur yang baru menuju ke 2023. Untuk beberapa informasi menjelang tahun 2023 keluarga FAS, kira-kira pembangunan apa saja yang akan difokuskan di Jawa Tengah? Kami akan membahasnya setelah jeda berikut ini. Tetap di 90.1 FAS FM. Segala sesuatu hal kalau dipersiapkan keluarga FAS akan berdampak baik pastinya ya. Karena yang tidak disiapkan pasti akan berurusan dengan sesuatu yang buru-buru dan juga lalai dan juga yang lainnya. Nah, tidak ada salahnya kalau Anda saat ini sedang mendengarkan atau menyimak dialog dengan tema persiapan Nataru dan juga fokus pembangunan Jawa Tengah 2023. Dan kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Anda bisa mengikuti juga informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Prof.Jateng. Ada di Twitter @kominfo_jtg, kemudian di Instagram @kominfo.jateng. Di Facebook Anda bisa @diskominfo.jateng, kemudian di website Anda bisa kunjungi diskominfo.jatengprof.go.id. Sementara di YouTube Anda bisa kunjungi Kominfo Jateng. Masih bersama Bapak Dr. Andes Haji Sunarno dan juga Bapak Sukardiono, Komisi A dari DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ini Pak Narno terakhir mungkin akan Dimas tanyakan menjelang tahun 2023 ini Pak, sektor-sektor apa saja yang menjadi fokus pembangunan Jawa Tengah ke depannya? Sekaligus apa yang menjadi harapan yang ingin Bapak sampaikan untuk Jawa Tengah? Baik Mas Dimas. Jadi Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2023 ini akan fokus pada pemulihan ekonomi yang kemarin terdampak dari pandemi
COVID-19. COVID-19. Fokus itu. Antara lain di bidang pariwisata yang sangat terdampak kemarin, kunjungannya nol. Yeah. Dan ini ternyata sekarang sudah mulai kita fasilitasi. Kita fasilitasi. Kemudian juga kita juga fokus di bidang pertanian karena tadi terkait dengan peringatan dari WHO, dari pemerintah ini di bidang pertanian. Iya. Jadi supaya bisa tumbuh terus pertanian Indo, Iya. baik peningkatan produksinya maupun membuka lahan-lahan baru, lahan pertanian. Sekarang pemerintah kan juga sedang membangun waduk-waduk di Jawa Tengah ini. Oke. Ya, oleh karena diharapkan nanti ada tambahan areal persawahan baru. Kemudian juga secara berkelanjutan terus menerus dan dimulai sekarang itu membatasi tentang alih fungsi lahan pertanian subur khususnya. Ya, jangan izin-izin itu kemudian untuk meningkatkan investasi alasannya begitu, Yeah. tapi mengorbankan tanah subur sehingga program ketahanan pangan yang kita canangkan itu akan muspro nanti. Yeah. Karena kita tahu bahwa sekarang ini sebelumnya juga kita programkan untuk di bidang pertanian, waduk, saluran, macam-macam itu. Nanti kalau dibangun kan enggak ada gunanya. Baik. Ya, itu jadi itu. Kemudian juga masalah ini Jawa Tengah, terutama kemiskinan kita kan masih cukup tinggi. Ya ini ya fokus di situ, sehingga kami di provinsi kebijakan Pak Gubernur untuk menugaskan beberapa kepala dinas itu untuk mengampu daerah-daerah kita. Ada 19 kabupaten kota yang masih perlu diintervensi. Diintervensi kebijakannya, penganggarannya dan sebagainya, agar betul-betul penduduk miskin kita bisa kita entaskan. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa kita juga masih mengalami penduduk yang mengalami stunting, jadi gagal tumbuh, anak-anak yang pertumbuhannya itu terhambat. Ya ini masih cukup tinggi. Ya ini untuk ini juga penting melakukan pendanaan di sana. Di samping program-program infrastruktur yang baku itu masih terus kita lanjutkan. Kemarin atau mungkin saya informkan bahwa tanggal 15 Desember ya. Oke. Kenapa Pak? Ini jalan tol Semarang Demak akan diresmikan. Ini menurut satu jalur yang mungkin bisa memperlancar roda perekonomian di Jawa Tengah. Perlu kita informasikan juga bahwa kita Jawa Tengah memiliki pusat-pusat kawasan industri strategis. Di Kendal itu kita punya beberapa perusahaan yang sangat strategis yang bisa bisa ekspor, bisa melayani kebutuhan kita, bahkan kita sudah mulai ekspor. Di Batang juga demikian. Batang, kawasan industri Batang, kemudian di daerah Brebes karena sedang dibuka kawasan industri, dan Cilacap, dan ini semuanya merupakan kekuatan yang akan bisa kita tumbuhkan untuk bisa spread efeknya bisa menyebar ke daerah-daerah sekitar. Yeah. Jadi itu Mas Danang beberapa hal. Jadi tetap fokus pada pemulihan dampak ekonomi yang terdampak kemarin kita. Gitu. Kemudian beberapa hal sarana, kalau jalan tol Solo Jogja sudah mulai ya kelihatannya, tapi yang khusus Mbawen Jogja nanti insya Allah 23 rencana akan segera mulai fisiknya. Iya. Begitu ya. Saya kira itu. Ya, sementara kalau harapan Pak yang ingin disampaikan untuk Jawa Tengah ke depannya ini. Ya, harapan kami juga kepada masyarakat untuk tetap optimis, optimis meskipun kita dihantui oleh beberapa informasi tadi. Yang kedua, kegiatan ekonomi bagi pemerintah akan tetap memfasilitasi agar bisa tumbuh kembang, berkembang. Kemudian juga harus waspada ini, pandemi ini masih tetap ada,
tapi tidak secara berlebihan.